Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa selalu membimbing dan menolong kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan menyampaikan satu bacakan satu tulisan yang ditulis oleh Solihin MS, pemerhati masalah sosial dan politik. Saudara sekalian, tulisan ini dimuat pada tanggal 15 Maret 2023 di Demokrasi News ya, dengan judul Jokowi Buta Sejarah. Masalahnya apa? Sebentar nanti kita bacakan. Sepintas memang tulisan ini mengkritik tentang beberapa keputusan Presiden terkait dengan masalah pemberian gelar kepahlawanan terhadap seorang tokoh yang justru seorang tokoh itu dikatakan sebagai seorang pengkhianat bangsa. Tetapi Jokowi tidak peduli dan tetap memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan, sehingga para peneliti sejarah, khususnya misalnya saudara Solihin MS ini, mengatakan bahwa yang bersangkutan buta. Presiden Jokowi tidak tahu apa-apa tentang sejarah bangsanya, bahkan dianggap banyak hal telah melakukan kesalahan, dan bahkan lebih keras lagi dianggap menghina bangsanya sendiri, mengkhianati bahkan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kalau saya tidak terkejut dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, karena sejak semula berapa tahun yang lalu saya melihat potret tentang Pak Jokowi sendiri, gerak kampanyenya, pencitraannya, saya tidak percaya, dan saya mengatakan bahwa kapasitasnya jauh dari cukup untuk bisa memimpin bangsa ini, sehingga di mana-mana misalnya istilah bodoh, dungu dan lain sebagainya dipopulerkan oleh saudara Rocky Gerung, itu ditujukan kepada, setidak-tidaknya ada sebagian juga kepada Presiden kita Pak Jokowi, yang lihat aja narasinya sangat terbatas, pikirannya juga tidak ada pikiran besar, yang sebetulnya karena Pak Jokowi seorang presiden, tentunya dia dilingkari oleh banyak orang pintar, tentunya mestinya banyak dilingkari orang pintar, para doktor yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan milenial yang tidak tahu apa-apa, ditaruh staf khusus, gaji awalnya kan cuma makan gaji buta, karena memang dari sisi pendidikan mereka terbatas, pengalaman tidak punya, akhirnya hanya sebagai pajangan dan sebagai pencitraan doang. Nah, itulah yang kita mengalami babak belur dalam sisi ekonomi maupun dalam sisi yang lain. Yang karena kita memiliki seorang kepala pemerintahan yang seperti Pak Jokowi ini, sehingga banyak hal yang dilakukannya sengaja dilakukan atau sengaja dilanggar, atau memang itu sebagian dari simbol untuk penghinaan terhadap bangsa sendiri. Baiklah kawan sekalian, kita coba untuk membacakan tulisan ini dari Solihin MS, seorang pemerhati masalah sosial dan politik. Saudara sekalian, berkali-kali Jokowi membuat keputusan yang bukan saja kontroversial, tapi tidak berkaca pada sejarah dan menyakiti bangsanya sendiri, khususnya TNI dan umat Islam. Ada beberapa keputusan Jokowi yang kontroversial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan monumen Po Antui, seorang pengkhianat dari Cina yang melakukan pembantaian rakyat Indonesia tapi dinobatkan sebagai pahlawan. Saya katakan tadi kan memang kontroversial, dan memang ya mohon maaf saja, mungkin ya itu tadi saya katakan bahwa kapasitasnya tidak mencukupi, bahkan mungkin Pak Jokowi tidak banyak membaca ya. Atau memang sengaja sehingga itu bisa dikaitkan dengan apa yang dikatakan rumor ya, banyak pihak, bahwa apa tujuan Jokowi memberi penghargaan kepada orang-orang Cina yang justru mengkhianat terhadap bangsa Indonesia, membunuh banyak rakyat Indonesia, tapi dia dikasih sebagai gelar pahlawan. Ini kan lucu gitu ya. Nah, yang kedua, penerbitan Kepres tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 1916 tentang Hari Lahir Pancasila, bahwa pertama menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, padahal Hari Lahir Pancasila adalah tanggal 18
Agustus 1945. Nah ini kan ya, jadi tapi saya kira soal penetapan Kepres ini saya yakin ini karena desakan PDIP ya, terutama Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, karena dalam pandangan PDIP sebetulnya hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni karena untuk pertama sekalinya pidato Bung Karno menyampaikan gagasan tentang Pancasila itu ya 5 sila pada tanggal 1 Juni. Tetapi mereka juga lupa dan coba untuk mengaburkan sejarah bahwa sebetulnya untuk pertama kali yang menyampaikan tentang gagasan tentang Pancasila itu kan Muhammad Yamin. Kalau saya tidak salah itu pada tanggal 3 Mei. Ya, gagasan tentang Pancasila tanggal 3 Mei 1945. Bahwa kemudian secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh negara dalam bentuk negara waktu sudah merdeka ya. Itu jadi 1 hari setelah kemerdekaan 17 Republik Indonesia diumumkan, maka tanggal 18 Agustus itulah kemudian ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang seharusnya pada saat itulah hari lahir Pancasila itu diperingati, dan selama ini seperti itu. Tetapi ya begitulah ya, Pak Jokowi mungkin dia juga tidak tahu karena sekolahnya sangat terbatas. Yang kedua ya mungkin karena tekanan dari Ibu Mega atau PDIP. Yang ketiga, saudara sekalian, keputusan Presiden bahwa pemerintah Indonesia harus meminta maaf kepada PKI karena PKI dikatakannya sebagai korban dan pemerintah harus menyantuni mereka. Padahal PKI adalah pelaku bukan korban. Peristiwa sudah terjadi dan orang banyak diam saja, walaupun kontroversial dia tetap jalan aja karena dia pikir dia ada di belakang tentara dan ada polisi. Dan tentunya Angkatan Darat kita hari ini tidak seperti Angkatan Darat kita pada TNI kita pada masa-masa sebelumnya. Para pemimpin TNI dan Polri kita hari ini lebih banyak membelot kepada penguasa yang berkuasa daripada memberikan pikiran kritis, evaluasi kalau itu berkaitan masalah hal-hal yang berkaitan masalah harga diri bangsa dan integritas bangsa. Ya, pimpinan TNI kita pada masa-masa kini lebih banyak mengurus di baliho orang. Ketika pemerintah tidak suka terhadap seseorang, yang kemudian ada balihonya, mereka kemudian diperintahkan untuk turunkan dan sebagainya. Model-model begitu TNI kita, nasionalisme TNI kita model begitu sepertinya hari ini. Ini memalukan sebetulnya. Nah, jadi kita tidak pikirkan kenapa ya pimpinan TNI kita model begitu, pimpinan Polri kita model begitu. Dan akhirnya Tuhan membuka satu demi satu tentang kejahatan para pimpinan TNI maupun Polri yang dilakukan pada masa sebelumnya. Penjual narkoba, pemakai narkoba ya, kemudian pemakai uang duit haram, pengurus duit haram, seperti Sambo maupun itu Minahasa itu di kalangan TNI, di kalangan Polri yang masih banyak yang mungkin belum terbuka. Di kalangan TNI ya, ketika pemerintah tidak terlalu suka terhadap seorang tokoh, baliho tokoh itu Panglima TNI, Panglima Kodam datang kemudian sponsor itu menuruninya. Ya, model-model begitu TNI kita. Sementara Papua, teroris Papua atau gerakan Papua Merdeka yang membunuhi banyak prajurit kita termasuk masyarakat kita Papua, mereka dianggap sebagai saudara. Dan relatif mereka tidak bisa bergerak untuk membasmi mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan pimpinan negeri kita ini. Nah, saudara sekalian, itu tadi ya PKI ya dianggap ya PKI dianggap korban ya. Padahal dan TNI diam aja. Herannya pimpinan TNI kita diam semua, termasuk Pak Prabowo yang dianggap sebagai seorang pejuang dan lain sebagainya. Tai kucing. Nah, mohon maaf Pak Prabowo, Anda hanya mengejar jabatan. Yang ketiga, PKI telah melakukan pembantaian kepada para ulama, santri-santri dan 6 jenderal dan 1 kapten yang dibuang ke lubang buaya. Bagaimana mungkin PKI sangat sadis itu sebagai korban? Jokowi benar-benar buta sejarah, kata penulis ini. Keempat, Jokowi selalu menekan dan mendiskreditkan para ulama dan umat Islam. Dan umat Islam diposisikan sebagai musuh.
Padahal yang paling berjasa dalam memerdekakan negeri ini adalah para ulama dan umat Islam. Ya, itulah resiko rakyat kita yang bodoh, ya, yang kemudian tidak bisa menilai seorang pemimpin secara cerdas. Akibatnya seperti ini. Dan biarlah sudah, biar rakyat ini tahu apa yang mereka pilih di masa lalu adalah sebetulnya sebuah kesalahan besar. Yang kelima, membuka hubungan dengan Israel dan berani menerima timnas Israel untuk berlaga di Indonesia. Padahal Soekarno sendiri seorang presiden yang sangat hebat dan disegani dunia, tapi tidak berani menerima timnas Israel datang ke Indonesia. Tahun 1959 Soekarno perintahkan timnas Indonesia tolak banding melawan timnas Israel. Ini Jokowi. Siapa itu Jokowi? Presiden yang tidak punya legitimasi dari rakyat tetapi berani menerima timnas Israel. Benarkah Jokowi buta sejarah? Selanjutnya dikatakan Israel adalah negara penjajah Palestina yang telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bukan saja penjajah, tetapi perlakuan tentara Israel sangat kejam kepada rakyat Palestina. Dalam aturan hukum perang dimanapun di dunia ini, pasukan tidak boleh menyerang anak-anak, orang tua, kaum wanita, dan orang yang sudah menyerah. Tapi Israel begitu kejamnya kepada mereka, dan Israel adalah sebuah negara yang tidak pernah patuh kepada resolusi PBB. Israel adalah negara yang sangat arogan. Dari zaman kemerdekaan, Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sebagai bangsa terjajah. Palestina termasuk negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari awal-awal negara Indonesia ini berdiri. Bangsa Palestina menganggap bangsa Indonesia sebagai saudara. Hubungan baik Indonesia-Palestina selama 6 presiden selalu dijaga dengan baik. Termasuk Gus Dur yang juga hanya menjalin hubungan perdagangan. Itu pun ditentang oleh mayoritas umat Islam. Lalu kenapa Jokowi dengan arogannya berhubungan dengan Israel penjajah terkutuk itu? Dikutip dari Wikipedia bahwa 70% rakyat Indonesia tidak setuju menjalin hubungan dengan Israel. Menurut jejak pendapat BBC World Service pada tahun 1913, 70% rakyat responden Indonesia melihat pengaruh Israel secara negatif dan 12% secara positif. 12% melihat ada positifnya. Menjalin hubungan dengan Israel berarti pertama melegalkan penjajahan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, menyakiti bangsa Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan terzalimi. Keempat, akan berdampak buruk bagi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara Islam. Indonesia bisa dikucilkan oleh negara-negara Islam jika pemerintahan Indonesia nekat memberi ruang dengan memperbolehkan Israel mengikuti turnamen internasional di Indonesia. Ini adalah kebodohan Jokowi sebagai presiden yang buta sejarah dan tidak paham bagaimana sakitnya hati umat Islam di seluruh dunia. Benarkah Jokowi tidak paham sejarah? Jangan sejarah dunia, sejarah negeri sendiri saja tidak paham. Tulis Sodihin selanjutnya. Jangan-jangan kegemaran Jokowi baca komik karena tidak suka baca buku sejarah. Buktinya kebijaksanaan kok melawan sejarah. Kebijakannya melawan sejarah. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Tulisan ini dibuat pada Bandung, ya, di Bandung tanggal 23 Sa'ban 1444 Hijriah. Nah, saudara sekalian, demikianlah tulisan dari sebuah tulisan yang cukup bagus yang mengkritik habis tentang Presiden Jokowi dengan judul Jokowi Buta Sejarah. Tulis oleh Solihin MS, pemerhati masalah sosial dan politik. Nah, kawan-kawan sekalian, memang saya kira apa yang disampaikan oleh tulisan ini Pak Solihin MS itu adalah benar, terutama kaitan masalah juga dengan Israel.
Itu Pak Jokowi jangan-jangan tidak baca pembukaan Undang-Undang 45. Kalaupun toh baca, mungkin juga tidak mengerti. Tetapi kan kalau sayang ya, tetapi kan kalau Pak Jokowi dianggap tidak mengerti atau tidak baca, kan ada wing kiri kanannya itu kan ada staf-staf ahli gitu ya, orang-orang yang pandai di sekitar dia. Ada juga tentara, ya, ada juga tokoh-tokoh yang bertempat tentang misalnya NU dan lain sebagainya. Tetapi NU sebagai pimpinan ketua NU ya, yang selama ini juga dekat dengan Presiden Jokowi, ya setidaknya orang-orang ini pernah juga ke Israel dan mungkin juga mereka punya pandangan berbeda dengan Solihin MS bahwa sehingga mendorong Jokowi untuk boleh membuka ruang kaitan kehadiran Israel atau bisa berkompromi, beradaptif terhadap Zionisme Israel. Demikian juga soal mereka permohonan maaf terhadap PKI. Nah, memang dalam banyak hal sebetulnya Pak Jokowi ini kita tidak mengerti apakah yang bersangkutan kalau yang bersangkutan tidak tahu tentang sejarah karena tidak terbatasnya bacaan beliau terhadap buku-buku sejarah atau memang dia tidak suka membaca. Tapi katanya orang yang pintar-pintar di seputarnya, bukan staf ahli milenial ya, karena staf ahli milenial mah saya tidak percaya juga kalau mereka itu tahu soal-soal seperti ini. Tetapi mereka ada di sana aja mantan Panglima TNI kepala staf kepresidenan itu kan mantan Panglima TNI ya, Pak Muldoko. Ada juga Pak Luhut tuh bisa panjang. Mereka orang tua-tua yang mereka mengalami banyak lah soal tentang perjuangan. Apalagi di berlatar belakang tentara juga. Tahu lah tentang masalah sejarah perjuangan tentara dan bagaimana angkatan darat bersikap terhadap TNI, PKI maupun angkatan-angkatan yang lain. Jadi kalau dibilang dia buta sejarah, ini tidak mungkin dia tahu tapi sengaja ini adalah kenaifan yang diperlihatkan kepada Jokowi. Saya dari dulu kalau saya mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi tidak suka terhadap umat Islam, saya kira tidak juga karena mungkin dia pilih-pilih saja, mungkin dia tidak terlalu serek terhadap gerakan-gerakan reformis, tokoh-tokoh pembaharu ya, atau tokoh-tokoh ya Islam, umat Islam yang peduli terhadap soal politik keadilan atau rejim ya, misalnya Habib Rizik dan kawan-kawan ya, dan tokoh-tokoh yang lain yang sepandangan dengan dia bahwa umat Islam tidak boleh buta terhadap soal-soal politik dan dia harus perjuangkan salah satu asas terpenting di dalam ajaran Islam itu adalah soal keadilan sosial dan juga diperintahkan juga dalam Pancasila. Itu yang disuarakan terus-menerus. Mungkin Pak Jokowi tidak suka terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Tapi Pak Jokowi mungkin dia dekat dengan kelompok-kelompok kompromistik ya, yang sangat pragmatis, kompromistik terhadap misalnya tokoh-tokoh di NU misalnya. Tentu tidak semua, tapi mungkin sebagian besar yang terwakil dalam struktur NU itulah yang yang sepaham dengan dia, itulah yang kemudian diikutinya. Tetapi secara keseluruhan saya juga menganggap bahwa Pak Jokowi tidak terlalu ramah terhadap isu-isu tentang umat Islam, baik yang berkaitan dengan syarat internasional maupun dalam negeri sendiri ya. Oleh karena itu dia awalnya kita mengatakan bahwa dia hanya lebih memanfaatkan dukungan saja umat Islam daripada misalnya peduli terhadap soal-soal dunia Islam ataupun umat Islam di dalam negeri sendiri. Nah, itulah kira-kira tambahan kita saudara sekalian berkaitan dengan Jokowi buta sejarah yang ditulis oleh Solihin MS ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.